Sekarang kita mau adu nih antara HR-V dengan Innova Reborn Diesel. Ini HR-V yang terbaru, ini Innova generasi sebelumnya. Karakteristiknya beda total, kemudian jumlah kursinya beda, mesinnya beda. Banyak banget hal yang beda antara kedua mobil ini. Yang bikin sama apa? Yang bikin sama adalah harga sewanya. Ya nggak sama banget sih. Ini seharinya 793.000, kalau ini harganya 893.000. Jadi bedanya 100.000 sehari, tapi bener-bener pengalaman nyetir yang berbeda antara kedua mobil ini. Yang pertama, kita bahas eksterior dulu ya. Jelas ya, HR-V ini meskipun dia ada tipe RS, justru yang orang-orang paling suka itu tipe di bawahnya, alias tipe SE. Kenapa? Karena grillnya ini sewarna body ya, dan ini fresh banget ya. Kita jarang ngelihat mobil yang grillnya sewarna ini, dan ini kelihatannya elegan banget. Desainnya pun modern ya, sudah lebih mengotak gitu. Dan yang menarik nih di sini, fog lamp-nya bener-bener ngumpet gitu, dan dia hanya bentuknya LED kecil strip. Sedangkan lampu utama jelas ya, headlamp-nya udah full LED dengan ada DRL-nya. Oke, dan desainnya itu bener-bener HR-V ini elegan, minimalis, bener-bener smooth gitu. Meskipun dia desainnya SUV, tapi kelihatannya cantik banget. HR-V ini emang secara eksterior cantik banget. Apalagi dipadukan warna khasnya itu warna kaki. Nah, di sisi yang lain, ini nih, Reborn ini gayanya udah legendaris banget nih. Gaya bapak-bapak banget. Biasanya ya, lampunya sendiri jauh lebih besar. Dan di sini pun, kalau yang tipe G, dia masih halogen. Begitupun dengan lampu sennya. Dan grillnya juga, kalau Innova Reborn tuh gaya bapak-bapaknya kuat banget. Family man itu pasti harus ada Innova Reborn Diesel di rumahnya, dan itu terekspos ya dari eksteriornya. Sekarang kita lanjut aja buka cupnya dan kita bahas mesinnya. Nah, ini ya sudah terekspos ya mesinnya antara HR-V dan Reborn. HR-V ini mesinnya itu 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated, dan disambungan ke transmisi CVT. Hasilnya adalah tenaganya nih kurang ya, tenaganya rada kurang. Meskipun emang irit ya, mesinnya irit, tapi kalau secara tenaga dengan bodi yang sebesar ini kerasa banget ini underpowered ya. Dibandingkan dia, apalagi HR-V punya yang varian hybridnya tuh. Nah, kalau yang hybrid pasti ada dorongan tambahan dari baterai, tenaganya lebih gacor. Kalau ini tenaga to be honest agak kurang ya HR-V. Dibandingkan dengan Innova Reborn Diesel Matic 2400 cc diesel 4 silinder. Waduh, ini mesinnya angka statistiknya bisa dibaca lah, ini angka horsepower dan torsinya. Tapi yang jelas ini gigit banget gitu. Karakteristik mesin diesel turbo ya, baik ini Innova Reborn maupun Fortuner Pajero, itu kalau kita injek gasnya itu bener-bener ngegigit gitu. Siap untuk melaju. Ya itu karakteristik diesel ya, torsinya kenceng banget, dapet banget di Innova Reborn Diesel ini. Ya cuman kalau masalah bahan bakar ya, kalau ini kan memang diesel ya, dan dia pasti bisa diisi oleh biosolar. Jadi meskipun konsumsi di angka kertasnya itu lebih boros, tapi karena harga BBM-nya lebih murah, jauh ya. Ini kalau Pertalite aja 10.000, ini 6.800. Kerasa banget Innova Reborn Diesel bisa lebih juara ya, dari segi torsi, horsepower, dan pun konsumsi BBM ya, dari angka rupiahnya, karena faktor BBM-nya yang lebih murah. Oke, langsung aja yuk sekarang kita bahas ke dalamnya. Nah, sekarang kita sudah di interior HR-V, dan kelihatan banget ya, HR-V ini interior bener-bener modern banget. Ini dilapisi dengan kulit, dan ada beberapa bagian yang soft touch ya, tapi ada beberapa yang masih hard touch. Oke, nah kita pertama ke bagian setir ya. Nah, di setir ini kelihatan banget, setirnya ini udah modern banget. Dia dilengkapi dengan fitur yang banyak. Yang pertama, setirnya sudah dilapisi oleh kulit ya. Kemudian di sebelah sini, kiri dan kanan, ini ada Triptonic. Jadi kita bisa seolah-olah mengganti transmisi. Padahal ya cuman ganti power aja, karena kan dia CVT gitu. Kemudian di sebelah kiri, ini lebih untuk mengatur sisi head unit. Ada volume up, ada volume down, next song, back song, terus angkat telepon, matiin telepon, dan handsfree. Begitupun ganti sumber suara. Kalau di sebelah kanan, ini lebih spesifik untuk mengontrol ADAS. Nah, di sini ya, bisa kelihatan ya. Ini ADAS-nya, jadi ini mobil dia bisa adaptive cruise control, bisa lane keeping assist, dibantu oleh kamera yang ada di dalam sini. Dan kita kontrol dari sisi kanan dari setir. Kemudian kita sekarang berlanjut ke bagian speedo. Untuk speedo ini mirip banget sama speedonya WRV. Dimana ini masih banyak analognya ya. Setengahnya itu masih analog di bagian tachometer dan di bagian speedo. Cuman kalau tengahnya sih sudah digital ya. Itu yang kita bisa atur
ada macam-macam nih, kayak road buffer mitigation, terus informasi segala macam. Ini pakai logo-logo, bisa customize display. Pakai fitur-fiturnya di bagian tengah sini, ya lumayan lengkap. Dan untuk kuncinya juga ini sudah keyless ya. Dan start engine-nya di sebelah kanan, enak banget posisinya. Kalau kita ke bagian tengah nih, head unitnya ini menurut gue ini agak kurang sih sebetulnya. Kenapa? Ini kayak TV tabung gitu loh ditempel. Alias kalau yang bagus kan ini kayak floating gitu ya. Ini kayak TV tabung gitu ke belakang. Meskipun kalau secara fitur tentu saja banyak ya. Dari Android Auto, Apple CarPlay, itu lengkap banget sudah ada di mobil ini. Begitupun dari Bluetooth, USB, segala macam ya. Untuk bagian cluster AC-nya, ini juga sudah sangat lengkap ya. Itu kita bisa udara luar, udara dalam, terus mau arah ke kaki, tuh, ataupun ke depan, di fogger, itu bisa kita atur semua dari sini. Dari sini untuk kipasnya, dan di sini untuk suhunya. Paling kecil itu bisa low, kalau paling besar, dia bisa sampai 28 derajat. Kalau di bawah sini, ini kayak ada ruang penyimpanan lagi dengan tombol USB. Sayang sekali ini nggak dilengkapi dengan wireless charger ya, jadi ini cuma tempat penyimpanan aja dengan ada lampunya. Kalau bagian tengahnya, nah enaknya HRV, dia secara fitur bagus banget, komplit ya. Ada untuk parking brake-nya sudah elektrik, terus ada brake hold, dan juga ini adalah hill descent control. Jadi kalau kita turunan tuh nggak otomatis lepas gitu mobilnya. Nah kemudian untuk spion ini ya standar ya, spion juga sudah auto retract. Kalau jendela pun auto up, auto down. Selayaknya mobil di harga 400 juta gitu. Dan di atas nih yang menarik, ini dia punya moonroof aja. Karena ini nggak bisa dibuka ya. Di belakangnya ada moonroof juga, nanti kita lihat. Cuman ngebukanya itu emang HRV itu begitu ya. Kurang asik gitu loh kalau HRV. Anyway, kurang lebih itulah interior HRV. Kalau dibandingkan dengan Innova, interior HRV ini jauh lebih modern ya, dengan setir yang dilapisi kulit dan tombol-tombol yang lebih banyak, fitur-fitur lebih banyak, ada ADAS, kuncinya juga sudah keyless, rem tangannya sudah elektrik, banyak banget secara fitur, menang banget HRV. Kemudian rasa berkendaranya seperti apa sih kalau HRV? Nah, HRV ini terasa lebih mobil ya, gitu, karena dia desainnya monokok, kemudian penggeraknya roda depan, seperti lagaknya mobil-mobil modern zaman sekarang. Dibandingkan dengan Innova yang punya sasis tuh leather frame, terus penggerak roda belakang, mesinnya diesel. Kalau Innova rasanya lebih truk gitu dibandingkan HRV ya. HRV lebih mobil city car yang tinggi, gaya SUV dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, kerasa lah kalau di HRV. Sekarang kita ke bagian belakangnya dulu yuk, kita tunjukin. Di baris kedua HRV ini, kita posisi duduknya lumayan nyaman sih sebetulnya ya. Cuman ya bagian kaki sini tuh agak kurang tersangga dengan baik. Gue tinggi 170 cm, jadi ya standar lah ya. Tapi ini aja udah kayak agak ngangkang di sebelah sini. Cuman kalau bagian kedepannya sih masih cukup luas. Terus di sini bagian tengahnya tuh bisa diturunin, cuman ya gitu ngaple-ngaple. Dan di sini juga soft touch, jadi enak aja gitu aksen di tangan. Sini bagian untuk mengatur jendela dan ada cup holder di sini. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah di sini pun ada moonroof dan bukanya itu benar-benar menyebalkan ya. Cara bukanya gini nih. Set. Tuh. Gitu. Sekarang kita punya beginian nih. Kita harus taruh mana? Aduh. Nah, bisa diarahkan ke atas ya. Ini udah kebuka nih. Kita tapi nggak bisa dibuka ya maksudnya. Ini moonroof aja. Cuman ya ngebukanya repot banget. Sekarang punya masalah baru nih. Ini mau disimpan di mana coba? Dua ini gitu loh. Taruh di belakang. Cuma kayak repot banget. Mobil 400 juta kok begini banget sih. Udah, nanti urusan tim operation aja yang beresin. Kita syuting buka aja gitu ya. Ya itu menarik ya. HRV kita bisa lihat dari depan. Terus posisinya enak. Dan di sini ada lampu nih guys. Ada lampu yang touchscreen tuh gitu. Kita bisa nyala dan matiin lampunya hanya dengan sentuhan. Kalau secara posisi ini kayak sebetulnya agak tenggelam ya gitu rasanya. Kita tuh kayak lebih rendah gitu dibanding yang lain, ketinggian duduknya. Ya mungkin emang ini lebih cocok untuk kalau lu mau nyetir sendiri, dapat banget nih fitur-fitur kerennya gitu, kayak lu tuh hipster banget gitu kalau nyetir HRV gitu. Oke, itulah interiornya dari HRV. Sekarang kita masuk ke interiornya Innova. Sekarang kita di interiornya Innova Reborn Diesel. Dan ya ini karena ini yang tipe V, ini desainnya sangat lebih modern ya dibanding tipe G. Itu loncatannya lumayan kerasa nih jauhnya. Yang pertama kita lihat dulu nih dari setirnya ya. Setirnya ini belum dilapisi kulit, masih karet aja. Terus kalau di sebelah kiri sama ya, ini untuk mengatur head unit aja.
Kita dari volume up, volume down, kemudian next dan back song, angkat dan mati telepon, buat nge-mute sama hands free. Kalau di sebelah kanan, ini tidak ada cruise control. Itu kita bisa nambah sendiri cruise controlnya dengan tombol fisik yang ditambahkan di sini nih, di belakang setir. Itu nambah berapa ratus ribu gitu untuk nambah kalau cruise control, dan itu belum adaptif. Kalau di setirnya sendiri, ya ini kita buat ngatur speedo yang bagian tengah. Itu lumayan lengkap ya, kita bisa lihat ya, kita dari atas dulu nih. Itu udah berapa menit jalan, berapa konsumsi BBM sekarang, terus range-nya berapa, konsumsi BBM saat ini berapa, kemudian eco indikatornya berapa. Kalau di sini juga ada messages sama kita setting-setting untuk ngatur-ngatur meternya, mau pakai bahasa apa, unitnya seperti apa gitu. Kalau bahasa ya kita bisa ganti-ganti. Kalau untuk units kita bisa kilometer per liter atau liter per 100 km. Dan kelihatan ya, desainnya ini lebih modern dibanding yang Innova tipe G. Ini keren aja gitu. Ini yang tipe V dan Venturer itu desainnya seperti ini. Ini untuk speedo. Kemudian kita berpindah, kita ke head unitnya. Untuk head unitnya ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lagi-lagi ini karena tipe V ya, jadi sudah lumayan lengkap. Cuman ya emang masih wired, jadi kita harus colok untuk terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kemudian di sini cluster AC-nya juga ini terlihat modern ya, desainnya bagus gitu. Di sini tuh kayak puter-puterannya oke. Di sini bisa ngarahin ke kaki, mau pakai udara luar atau udara dalam, AC-nya bisa dinyala matiin, cukup lengkap. Kalau suhunya sendiri bisa dari 18 sampai paling gede itu di wah, ini bisa jadi heater, ini bisa sampai 32 derajat. Jadi kalau kita bawa mobil ini ke Rusia nih di winter, wah tetap enak. Bagian sini ada eco mode dan power mode. Ini kita tambahin untuk ngecek voltase aki. Kalau di bawahnya lagi, di sini ada 12 volt charger, dan di sini penyimpanan aja. Tidak ada wireless charger ya, benar-benar penyimpanan aja. Ke bagian spionnya ini sudah retract ya. Gitu, kita udah bisa lipat sendiri. Kemudian untuk jendelanya auto up dan auto down. Terus kita ke atasnya ini tidak ada apa-apa ya, moonroof, sunroof nggak ada. Lampu pun ini masih lampu halogen. Kalau sun visor sudah ada lampunya, sama seperti HR-V. Terus di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Kemudian ya, mungkin kita bahas sedikit tentang rasa berkendaranya. Rasa berkendaranya Innova ini tuh, kalau kita gas nih, torsinya dapet banget. Terus suaranya menggelegar, karena ya ciri khas diesel. Bisa minum biosolar, jadi kita tetap irit. Dan ya torsinya tuh langsung bung 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 gitu. Cuman ya dampaknya diesel juga adalah getarannya lumayan masuk ke dalam kabin, meskipun nggak parah-parah banget ya. Justru kalau orang suka diesel tuh gagah nih, gue digeter-geter ini ya, itu dapat banget gitu di Innova Reborn diesel ini, family man banget. Nah, kita lihat yuk bagian tengahnya seperti apa duduk ya. Yuk, let's go. Nah, ini sekarang kita di baris keduanya nih. Dan baris kedua ini emang salah satu tuh yang bikin beda gitu loh antara HR-V dan Innova Reborn. Kalau Innova Reborn ini kayak memang banyak diciptakan untuk baris keduanya. Karena pejabat-pejabat itu spek minimalnya biasanya adalah Innova Reborn ini. Gitu ya. Karena ya memang apa yang ditawarkan itu cukup nyaman untuk duduk di baris kedua. Seperti di sini kita bisa nyenderin tangan, di sebelah kanan juga bisa. Terus untuk posisi duduk ya lumayan lah. Tetap sih ada rongga ya di sini di paha. Cuman ke dalam tuh lumayan lega, luas. Dan posisi duduk kita tuh relatif tinggi gitu dibanding mobil-mobil lain ya. Ya mungkin masih kalah ya dibanding Fortuner Pajero untuk tingginya. Tapi kalau boleh jujur ya, secara kenyamanan tetap lebih nyaman di Innova Reborn gitu. Kaki-kakinya Reborn ini kan dia lebih mengayun ya. Dia terkenal sangat-sangat empuk gitu kalau Innova Reborn. Meskipun dia sasisnya seperti truk leather frame, cuman kaki-kakinya dapat banget. Meskipun dampak sampingnya adalah mobilnya agak limbung gitu. Kalau lewat jalan jelek ya tentu saja gue pribadi akan lebih memilih duduk di baris kedua Innova Reborn ini. Terus kita lihat ke bagian atas ya, beda ya seperti HR-V yang tadi ada moonroofnya, ini nggak ada sama sekali. Cuman di sini ada aksen lampunya nih yang bisa kita atur, dan juga ada AC double blowernya. Nah, kemudian yang menarik nih di bagian tengah ini ada rear seat entertainmentnya. Cuman ya lagi-lagi siapa sih yang pakai beginian sebetulnya gitu? Hampir semua orang sekarang udah main HP aja. Gitu. Gitulah kurang lebih duduk di baris kedua dari Innova Reborn ini. Dengan budget hampir 1 juta, kamu akan sewa yang mana nih? Antara Innova Reborn atau HR-V? Dari kebutuhannya jelas banget berbeda. Rasa berkendaranya beda dan ditujukannya kepada siapapun berbeda. Kalau kamu mau untuk keluarga, rame-rame,
mau ke puncak atau ada jalanan jelek, butuh tenaga yang jos nih mau lewat tol, Innova Reborn juaranya. Jelas banget ya. Muatnya 7 seater, mesinnya tangguh, diesel 2400 cc, bisa minum biosolar. Dapat banget di Innova Reborn. Kaki-kakinya juga empuk banget, nyaman banget lah. Jadi, tapi kalau kamu di dalam kota aja, pengen ngerasain fitur-fitur yang terbaru, ada ADAS, terus tetap dapat gagahnya, modernnya, dapat brand hipsternya, itu dapat banget di HR-V. Dia terlihat jauh lebih modern desainnya, fitur-fiturnya lebih banyak dibanding Innova Reborn. Cuman ya kalau duduk di baris kedua, jelas lebih enak Innova Reborn. Kalau rame-rame nggak muat, ini juga cuma 5 penumpang aja. Begitu aja untuk video kali ini. Gue mau lihat dong komentar-komentarnya. Pilih mana nih antara HR-V atau Innova? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channelnya Osborn. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.